Cheng yang buta adalah seorang pembunuh bayaran, sangat ditakuti. Hanya saja selama ini orang hanya mendengar namanya dan tidak pernah melihat wajahnya. Kali ini dia mengikuti sebuah sayembara dari kerajaan untuk menangkap sejumlah buronan. Ia lalu pergi ke rumah judi di pinggiran kota untuk mencari orang tersebut. Sesampainya di sana, seorang bandar yang terlihat mencurigakan tidak mau memberitahu lokasi buronan kepada Cheng. Alhasil, dia pun menghabisinya saat itu juga. Ternyata bandar tersebut dibunuh karena merupakan salah satu dari buronan yang dia cari sesuai dengan ciri-ciri yang di poster sayembara. Di sini kita diperlihatkan dengan insting Cheng yang sangat tajam. Biasanya orang yang kehilangan salah satu panca indera, pasti 4 indera yang lain akan menjadi lebih tajam. Ketika hendak pergi dari sana, para penjaga rumah judi itu tampak tidak terima dengan kematian si bandar dan langsung mengeroyok. Sebagai seorang ahli pedang, dia pun mampu mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Setelah misinya selesai, dia memilih untuk beristirahat di rumahnya sambil meneguk teh si Sri. Keesokan harinya ada bocil bernama Xiao Yu dan adiknya yang sedang dikejar-kejar oleh sekelompok penjahat. Lalu saat mereka tertangkap, para penjahat ini merampas peluit perak milik adiknya yang sontak untuk mengambilnya dengan menggigit tangan salah satu penjahat. Namun sayangnya, dia terlalu kecil untuk melawan para jambret tersebut. Cheng yang berada di sana pun tidak tinggal diam. Dia lantas mengusir mereka dari sana. Tapi karena tidak ada yang mau menurut, dia pun terpaksa menggunakan kungfu brutal. Merasa berhutang budi, Xiao Yu pun berterima kasih kepada Cheng sambil memberikan apel hijau. Bukannya diterima, malah mengabaikannya. Saat malam, bocil itu menyusup ke sebuah kedai untuk mencuri makanan sebab dia dan adiknya sudah kelaparan. Sayangnya, dia ketahuan oleh penjaga kedai. Dia pun langsung menunjukkan tusuk sate, tapi dengan ketakutan. Melihat itu, si penjaga kedai justru merasa prihatin hingga akhirnya dia memutuskan untuk memberikan 2 potong roti untuk Xiao Yu. Kemudian tiba-tiba ada sekelompok orang yang masuk ke dalam kedai tersebut. Di sini mereka dipimpin oleh seorang anak pejabat yang bernama Sam Edi. Dia menyandra semua orang yang ada di dalam kedai, termasuk wanita yang memberikan roti kepada Xiao Yu. Xiao Yu yang masih berada di sana pun bersembunyi di tumpukan jerami sambil menahan diri untuk tidak berteriak. Namun anak sekecil itu sudah menyaksikan pembantaian brutal yang sudah pasti kejadian ini pasti akan membekas di ingatannya sampai kapanpun. Di saat Sam Edi akan mengecek tumpukan jerami, Xiao pun panik dan melarikan diri saat itu juga. Sam Edi segera menyuruh tangan kanannya untuk mengejarnya. Saat sedang berlari, dia tidak sengaja bertabrakan dengan Cheng yang sedang mabuk minuman. Namun dia hanya menganggapnya sebagai orang buta biasa. Namun saat pulang ke rumah, Cheng menemukan Xiao Yu yang sedang bersembunyi. Awalnya dia ingin mengusir bocil tersebut karena dia ingin tidur pules. Tapi tidak berselang lama, anak buah Sam Edi menggedor rumahnya. Dia merasakan sebuah ancaman besar yang dihadapi si bocil dan akhirnya disembunyikan. Karena tidak menemukan Xiao Yu, anak buah Sam Edi pergi dari situ. Kemudian di luar melihat seorang bocil yang tidak lain adalah adik Xiao Yu dan mereka mengira kalau bocil itulah yang dicari. Kemudian para jambret ini menangkapnya dan membawanya dengan kuda. Si bocil pun langsung meniup peluit agar kakaknya datang dan Xiao Yu pun bergegas keluar untuk mengejar adiknya. Namun apa daya, kakinya tidak secepat kaki kuda. Lalu dengan kejamnya mereka menjatuhkan si bocil hingga terinjak-injak oleh kuda mereka.
pagi harinya, Xiaoyu menemui Cheng dengan hati yang bersedih setelah menyaksikan adiknya tewas mengenaskan. Dia mendatangi Cheng dan meminta tolong kepadanya untuk membalaskan dendam kematian sang adik. Mendengar itu dengan tegas, Cheng mengatakan kalau dia bukan pembunuh sembarangan. Dia hanya membunuh para buronan yang ada di poster sayembara. Ia pun memilih untuk meninggalkan si bocil dan pergi ke sebuah pasar untuk bertemu temannya. Xiaoyu diam-diam telah berhasil menyusup ke rumah Sam Edi untuk membalas dendam. Lalu pada saat Sam Edi masuk ke kamarnya, dia merasa ada yang janggal di bawah kolong meja. Ketika dia mengeceknya, tiba-tiba sayang, upaya balas dendamnya digagalkan oleh pengawal Sam Edi. Namun Xiaoyu tidak tinggal diam dan langsung mempraktekkan semua teknik kungfu yang telah diajarkan oleh Cheng. Sementara itu, Sam Edi baru saja mengonsumsi barang haram yang membuatnya terasa melayang-layang. Kemudian dia memasukkan segenggam serbuk itu ke dalam mulut Xiaoyu hingga si bocil batuk dan mengeluarkan darah. Bocil pun membalasnya dengan meludahi wajah Sam Edi. Dia sangat memuji keberaniannya, akan tetapi dia tidak akan membiarkan bocil sekecil itu merusak reputasinya. Dia pun memutuskan untuk menghabisinya secara perlahan. Tapi untungnya Cheng datang di waktu yang tepat. Akhirnya Xiaoyu pun langsung memeluknya layaknya seorang anak yang merindukan ayahnya. Ketika hendak pergi dari sana, mereka dihadang oleh puluhan prajurit Sam Edi. Di sini pun Cheng sadar bahwa mereka tidak mungkin bisa pergi tanpa ada pertumpahan darah. Jadi mau tidak mau dia pun harus membantai mereka semua. Sebelum mengamuk lagi, dia pun memutuskan untuk menggendong Xiaoyu. Lalu dengan insting yang kuat, dia langsung menebas menghabisi mereka semua. Ketika mereka semua sudah meninggal, kini harus berhadapan dengan Sam Edi jagoan. Pada saat Sam Edi mulai kelelahan, dia pun menggunakan kesempatan ini untuk menghabisinya hingga COD sama malaikat kuburan, lur.